Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sudah saya siapkan ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin ya, dan apakah kemarin ketika closing kemarin apakah dia sudah mulai menarik untuk bisa kita masuk di hari ini, ataukah kita masih memantau dulu pergerakan dari saham-saham ini ya. Dimana bisa kita lihat sendiri kemarin IHSG kembali menguat ya, dimana kemarin IHSG naik 0,68% dan dia sudah kembali berada di atas garis MA5 nya, garis hijau ini berarti sudah menandakan sudah menarik ya, dimana kemarin asing juga net buy sebanyak 1 triliun dari sini. Oke, situ untuk sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru belajar di trading saham ini, bisa klik di bagian playlist di sini dan kemudian kalian pilih materi trading saham di sini ya. Di sini sudah lengkap semua bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana money management untuk kesehatan portofolio ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita analisis adalah saham Friend. Oke, saham Friend ini ternyata kemarin ketika IHSG menguat, kemarin dia malah melorot ya, dimana Friend kemarin minus 1,12% ya. Oke, di sini angkanya di sini ya. Kemarin dia minus 1,12%. Jadi kemarin dia open di harga 89 dan closingnya di harga 88 ya, tapi masih bisa dibilang ini adalah masih koreksi wajar ya dari penaikan saham Friend ini sendiri, dimana kalau bisa kita lihat sendiri Friend ini masih lanjut diakumulasi asing ya, dimana ketika kemarin dia naik di sini di tanggal 20 April dia naik sekitar menguat 4,71% ya, dimana sebelumnya koreksi 2 kali di sini. Dan berarti di sini kemarin asing akumulasi sedikit ya, cuma 6,34 miliar ya. Tetapi ketika koreksi lagi di hari kemarin di tanggal 21 April kemarin, ketika koreksi di sini asing malah borong lagi sebanyak 15,02 miliar ya. Oke, berarti di sini saham ini masih terus diakumulasi asing ya, tetapi bisa dibilang ini koreksi wajar, tapi nanti kalau koreksinya sudah dibarengi dengan asing mulai distribusi, itu baru ada kemungkinan saham ini sudah mulai didistribusikan ya, dimana kalau bisa kita lihat ini asing akumulasi saham ini lumayan banyak ya dari awal tahun ya, di sini dari awal tahun dari bulan Januari di sini, dan mulai mencolok dia mulai akumulasi dari tanggal 29 Maret ya, di sini mulai akumulasi lumayan banyak 35 miliar, 28 miliar, 10 miliar, terus jadi rata-rata itu puluhan miliar ya. Oke, berarti di sini kalau ketika candlenya koreksi dan kemudian asing masih net buy berarti masih aman, tapi kalau candlenya koreksi dan asing juga sudah mulai jual, nah disitu baru kita sudah mulai was-was ya. Oke, berarti di sini sendiri kalau bisa kita lihat kalau dari risk rewardnya, di mana di sini target kita adalah masih sama ya di harga 97, di mana 97 itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Ini adalah resistennya. Jadi kalau kita lihat sendiri kalau untuk risk rewardnya, oke, berarti di sini kurang bagus ya. Dimana kalau seumpama kita masuk di harga 88, harga penutupan kemarin, dan catalyst kita satu tick di bawah area sini, dimana area sini adalah batas bawahnya di harga 78 ya. Oke, 78, dimana ini adalah area resisten dan area support sebelumnya di sini. Oke, di sini juga adalah area resistennya. Jadi di sini dengan persentasi kita udah lebih dari 10%, jadi kurang cocok untuk kita masuk sekarang. Tapi kalau mau masuk kita tunggu aja dia kembali lagi ke area-area sini, misal di mendekati area-area supportnya ini, dengan untuk mempersempit wilayah catalyst kita atau memperlebar persentasi take profit kita. Tapi kalau masuk sekarang saya nggak menyarankan ya, karena kalau seumpama kita masuk di harga 88 ini, kalau ternyata dia lanjut turun terus dan kita harus catalyst, kita harus merelakan kehilangan sekitar 11,36% ya. Dan ini juga itu adalah yang pertama yang pertama kemungkinan buruk. Yang kedua adalah di sini candlenya masih merah ya, jadi masih ada kemungkinan candle selanjutnya masih merah lagi, dimana seperti pola sebelumnya ketika candle merah muncul dan kemungkinan juga muncul candle merah lagi. Jadi kalau mau masuk ya itu ditunggu dia mendekati area-area sini dan kita tunggu konfirmasi atau candle pantulannya. Jadi kalau merah terus lanjut turun terus, jangan ambil dulu, tapi kita ambil ketika sudah muncul candle konfirmasi pantulannya. Oke, jadi seperti itu ya untuk Friend ini ya, dimana kalau kita masuk sekarang sudah sangat agak rawan ya. Oke, kalau untuk kalian yang masih punya saham Friend ini itu tadi ya, jadi masih bisa hold dulu dengan kita batasi aja mungkin di area-area sini ya. Oke, di sini ada area resisten.
Saya blok aja seperti ini. Oke, dimana batas bawahnya adalah di harga 87 ya. Jadi kalau seumpama nanti dia turun dari harga 87, kita bisa jual dulu aja dia dengan, berarti ini bisa dibilang adalah resistennya yang baru ya di area sini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian sempat udah di breakout dan kemudian sudah retest sekarang dengan volume yang kecil dibandingkan dengan volume berikutnya sebelumnya. Nah, jadi di sini kalau nanti seumpama dia selagi masih bertahan di atas area sini, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 87 atau menyentuh harga 86, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat ya, dan kita tunggu lagi di area-area sini ya untuk yang udah punya. Tapi kalau untuk yang belum punya saham ini ya agak rawan ya kalau masuk sekarang. Tapi kalau mau ambil di sini juga nggak masalah sebenarnya sih ya. Ambil di sini nanti ketika ada pantulan-pantulan, ketika misal ambil di harga 89 dengan cut loss-nya 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 86, kan ini batas bawahnya adalah di harga 87 ya. Jadi kalau dia menyentuh harga 86, kita bisa keluar dulu dengan target kita masih sama di harga 97 ya, dengan presentasi 8,99%. Berarti bisa dibilang ini adalah area support minornya ya. Oke, dimana di sini sebelumnya adalah area resisten dan sudah di breakout, dan kemudian saat ini sedang retest. Nah, penentunya sekarang ini candle selanjutnya setelah candle merah ini, apakah candlenya masih merah ataukah malah akan muncul candle pantulan. Berarti kalau dia candle pantulan atau candle hijau yang muncul, berarti di sini retestnya sukses ya. Dimana kalau dari volume sendiri di sini bisa kita lihat bagus ya, di sini adalah koreksi yang sehat, dimana dia di breakout dengan volume yang kuat dan kemudian dia retestnya dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan volume breakout sebelumnya. Oke, kalau dari area sini, oke, dia masih bisa dibilang kembali menungkik ya. Jadi kembali menungkik ketika mendekati area 70, tapi masih ada kemungkinan juga dia akan lanjut turun ya dari area nya, dimana dia sudah bisa dibilang udah berada di area resisten atau sudah berada di area yang mahal ya untuk dari area nya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja untuk saham friend ini, apakah nanti candle yang muncul adalah candle pantulan, apakah masih lanjut koreksi sampai ke area-area sini, ataukah lanjut naik ya, lanjut naik ke target selanjutnya di harga 97 ini. Oke, seperti itu ya untuk friend. Selanjutnya ada saham Antam. Oke, saham Antam ternyata hari kemarin ketika IHSG menguat, dia malah menjebol dari area resisten 2820-nya ini, dimana di sini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian dia koreksi ke sini dan kemudian kembali naik lagi dan di breakout, dan kemudian dia retest dan ternyata dia closingnya kemarin di harga 2790. Berarti dia sudah ngejebol area resisten 2820. Berarti ini saya hapus aja. Oke. Jadi target selanjutnya berarti dia akan kemana? Akan ke resisten, akan ke support trendline-nya ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan ke sini. Saya buatkan simulasinya aja. Nah, baru dia kembali lagi mantul ke sini. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali sini. Tapi kalau support trendline-nya ini dijebol juga, dia akan kemungkinan akan kembali ke sini ya di harga ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga sempat menjadi area pantulan supportnya, dimana batas atasnya adalah di harga 2630 dan batas bawahnya adalah di harga 2600. Berarti nanti kita tunggu aja di tanggal transaksi tanggal 22 April nanti, apakah dia menembus harga berapa ini. Kita fokus di trendline, support trendline ini ya. Berarti kalau di sini di tanggal 22 April nanti, berarti kalau dia di sini dia menyentuh harga atau tertahan di harga 2690 ya sini. Tapi kalau harga 2690 ditembus juga, berarti dia akan ke area sini ya, di harga 2630, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Oke, jadi untuk Antam ini kita pantau dulu pergerakannya, apakah support trendline ini akan menahan dia ataukah ditembus juga dan akhirnya akan turun ke area sini ya. Dia di area sini di harga 2630-an ini, dan batas bawahnya ada di harga 2600. Tapi kalau harga 2600 nanti ditembus juga, jadi kita masih ada harapan di sini ya di garis MA50 dan MA200. Dan bisa kita lihat sendiri kalau dari MA-nya sendiri di sini sudah mulai menarik ya, dimana sudah terbentuk golden cross, dimana garis MA50 sudah memotong garis MA200-nya ya di sini. Oke, jadi di sini adalah ciri khas saham itu sudah bergerak reversal atau sudah bergerak uptrend ya. Jadi
trennya garis MA50 sudah berada di atas garis MA200-nya. Kalau dari RSI-nya sendiri bisa kita lihat di sini dia baru aja terbentuk dead cross ya, dimana garis ungu memotong garis kuningnya dan masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support di area 50-nya. Berarti kalau dia sampai ke area 50-nya, berarti kalau dari candle ini dia akan sampai ke area sini ya, ke area 2600-an ini. Oke, jadi seperti itu, kita awasi aja dari saham Antam ini apakah dia sampai ke area sini atau enggak, atau apakah dia mampu, pertama apakah dia mampu menembus support trendline-nya ini. Tapi kalau dia tembus juga berarti dia akan kembali ke area sini ya. Jadi di sini bisa kita awasi di harga 2600, apakah di 2600 dia kembali mantul, apakah 2600 akan ditembus juga untuk saham Antam ini. Tentunya untuk saat sekarang untuk masuk kita jangan masuk dulu ya, dimana candlenya masih candle koreksi ya, belum terbentuk candle pantulan. Jadi kita tunggu aja di area-area sini. Oke, selanjutnya ada saham BSDE. Oke, BSDE kemarin menguat 1,57% ya, tetapi di sini kalau bisa kita lihat ternyata dia masih berada atau bisa dibilang retest area resisten ya. Ini saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Oke, seperti ini ya, dimana pola-pola saham biasanya kalau dia sudah nge-breakdown area support, biasanya dia akan kembali retest untuk menjadikan area supportnya menjadi area resisten ya, dimana sebelumnya selanjutnya dia akan lanjut turun ya, seperti ini dia naik ya, naik dan meretest, naik lagi dan kemudian di breakdown dan kemudian retest dan ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini. Oke, berarti di sini sendiri bisa kita lihat, kalau kita lihat dari risk rewardnya kemungkinan sudah jelas kurang menarik ya, dimana dia sudah berada di area atau masih sudah mendekati area resistennya. Jadi otomatis dari risk rewardnya juga kurang bagus ya. Oke, seperti ini. Cut loss kita di sini dan resisten kita ya di sini. Atau di sini kita maksimalkan jadi sekitar 2,58%. Jadi untuk saham BSD ini kita awasi aja dulu di area sini ya, kembali ke area sini. Jadi kita bisa jemput ke area sini. Misal di sini adalah area di harga 905, batas atasnya adalah dan batas bawahnya ada di harga 885. Jadi kita tinggal tunggu aja dia kembali turunnya ke area sini dan kita bisa mulai cicil masuk dengan resisten kita yang sama di harga 900 berapa ini? 980-an ya. Anggap aja kita masuk di sini di harga 900 ya, dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di harga 980 ya. Dengan presentasi take profit kita adalah 8,89% dan cut loss kita di harga 880 dengan presentasi 2,22%, dengan catatan kita masuk di harga 900 ya PG. Tetapi kalau seumpama dia nanti nggak turun, dia ternyata nge-breakout lagi area sini, di mana area sini adalah bisa kita lihat adalah area support sebelumnya di sini dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten dan di sini juga resisten. Dan di sini juga bisa kita lihat ini adalah area resisten juga ya. Dan kemudian di sini sempat menjadi area support juga lagi dan kemudian di sini juga adalah area resistennya. Jadi kita bisa buy on breakout di atas area sini, di mana area sini adalah batas atasnya di harga 995 dan batas bawahnya adalah di harga 980. Anggap aja kita masuk di harga 1000 ya, dan cut loss satu tick aja di bawah garis MA50-nya sekalian. Oke, di sini garis MA50 yang warna hijau ini di harga 970 ya untuk cut loss-nya dengan presentasi 3% dan resisten terdekat kita ya di sini aja dulu. Dimana ini adalah bisa kita lihat adalah resisten trendline minor downtrend ya di sini di harga 1040 dengan presentasi take profit adalah 4,4% ya. Nah, jadi itu adalah resisten pertama terdekatnya, dan kalau seumpama resisten ini berhasil di breakout, resisten selanjutnya adalah yang ini ya, resisten trendline downtrend mayornya ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Nah, di sini adalah tren besarnya di sini, downtrend. Jadi kalau dia berhasil nge-breakout resisten trendline downtrend minornya ini, jadi dia akan lanjut ke resisten trendline downtrend mayornya ini di harga 1135 dengan presentasi 13,50%. Dan kalau seumpama resisten trendline downtrend mayornya ini di breakout juga, itu akan lebih menarik lagi ya, dimana bisa kita lihat ini adalah di dalam istilahnya di dalam area sideways-nya saham BSDE ya. Oke, kita buat time frame mingguan aja biar lebih kelihatan. Oke, dimana kalau bisa kita lihat sendiri di sini fasenya adalah fase sideways ya. Kalau kita buat time frame mingguan ya seperti ini. Nah, di sini dia turun dan kemudian dia naik di sini. Jadi ada kemungkinan kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline minornya
trendline downtrend mayor ini dia akan lanjut naik ke atas sini ya untuk saham BSDE ini. Bisa kita lihat jelas ya di sini ya, dinaik turun dan kemudian sudah mulai ada pembalikan di sini dan kemudian sudah retest lagi. Dan kemudian kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dia akan lanjut naik ke sini di harga tertinggi sebelumnya di harga 2225 ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk saham BSDE ini. Jadi kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline-nya ini, resisten trendline downtrend mayor ini akan lebih menarik lagi ya. Oke, dimana dia akan lanjut naik ke harga 2000-an untuk saham BSDE ini. Oke, tentunya untuk saat ini yang pertama kali yang perlu kita pertimbangkan adalah area resisten ini ya, dimana dia sekarang masih berada di area resisten ini, masih kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah sini. Tapi kalau ternyata kita jemput di area sini, dia nggak turun tapi dia breakout, kita bisa buy on breakout di harga yang penting di atas harga 995 ini ya. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri dia bisa dibilang masih sama ya, posisinya masih tertahan di area resisten 50-nya. Jadi ada dua kemungkinan, apakah dia lanjut breakout ataukah dia akan lanjut kembali mental atau reject lagi ya dan kembali ke area support-supportnya. Oke, seperti itu untuk BSDE. Selanjutnya ada saham DRMA. Oke, ini saham yang baru ya. Di sini saham baru yang baru saya masukkan ke dalam watchlist saya. Dan di sini juga yang baru muncul itu adalah apa ya, istilah baru MA50-nya karena ini masih saham baru, dan MA200-nya juga belum muncul. Kita akan sekalian buat aja garis support resisten di area sini, dimana di sini bisa kita lihat ini adalah area rejection-nya, ada area resisten terdahulunya di sini. Oke. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini bisa kita buat area support aja, di mana sudah ada pantulan juga di sini. Oke, berarti di sini dia bergerak sideways di dalam area sini, dan di sini juga berarti sudah mendekati area target ya, di mana di sini dia turun dan kemudian dia sudah mantul dan mungkin sudah mendekati area resistennya di harga 7.715 ya, batas bawahnya. Oke, berarti kalau kita lihat sendiri dari risk rewardnya sendiri di sini, dimana kemarin dia closing di harga 640 ya. Oke, di sini targetnya dan di sini cut loss kita. Oke, berarti di sini sudah sebenarnya walaupun di sini bisa dibilang targetnya masih sekitar 11%, masih lebih dari 10%, tapi kalau ternyata dia turun dan kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 22,66% ya. Tapi di sini saya akan carikan lagi area resistennya. Oke, mungkin seperti ini ya, di mana ini adalah area resisten sebelumnya dan di sini juga sempat di breakout dan kemudian kembali reject lagi, dan di sini tertahan untuk menjadi area-area resistennya, dan bisa dibilang di sini sekarang dia harganya di harga 640 ini masih tertahan di area ini ya, di mana ini adalah batas tertingginya di mana di harga 640 ya, dan kemarin dia closingnya dia juga di harga 640. Jadi ada kemungkinan kalau dari resisten ini jadi ada kemungkinan dua. Pertama, dia akan kembali reject ke bawah ataukah dia lanjut breakout. Tapi kalau kita mau masuk, misal kita masuk aja, misal ketika dia sudah breakout dari harga 640 ini, misal dia nanti menyentuh harga 650, kita bisa masuk misal ya, dan cut loss satu tick aja di bawah area sini atau di bawah garis MA50 nya sekalian. Tapi kalau di bawah MA50 kita masuk di harga 650, itu persentasi cut loss kita udah 10% ya. Jadi bisa dibilang 1:1 ya untuk ketika kita masuk di harga 650, cut loss kita di bawah garis MA50 dan take profit kita di harga 715. Bisa dibilang ini adalah risk rewardnya 1:1, take profitnya 10% dan cut loss kita juga 10%. Atau kita persempit aja untuk wilayah cut loss kita. Pilihan pertamanya adalah di sini ya, dimana di sini batas bawahnya adalah di harga 625 ya. Jadi kita cut lossnya ketika dia satu tick turun dari harga 625, misal di harga 620, jadi cut loss kita cuman 4,62%. Itu adalah pilihan cut loss pertama, dengan catatan kita masuk di harga 650, resisten kita masih sama di harga 715 dengan persentase 10%. Itu adalah pilihan pertamanya ya, cut loss kita di harga 620. Dan pilihan keduanya adalah maksimalnya adalah di sini di bawah garis MA50-nya ini ya, di harga 500. Ini MA-nya berada di harga berapa ya, coba saya lihat dulu. MA5 nya berada di harga 592 ya, berarti kita
cut lossnya di harga 590 aja ya, dengan presentasi 9,23%. Itu adalah pilihan keduanya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham DRMA ini. Jadi kita bisa buy on breakout ketika dia sudah breakout dari harga dari resisten 640 ini ya. Jadi misal dia nanti, atau kita masuk di harga 645 ketika dia berhasil breakout di situ, dan cut loss kita pertama, pilihan pertamanya di bawah area atau di bawah di harga 625 ya, atau anggap aja di harga 620 untuk cut loss pertamanya, dan cut loss keduanya di bawah harga 592, anggap aja di harga 590 ya, di bawah garis MA 50, dan resisten kita di harga 715. Oke, kalau dari RSI nya sendiri di sini masih ada kemungkinan dia akan masih bisa lanjut untuk sampai ke area resisten 70-nya di sini ya. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti itu ya untuk saham DRMA ini. Kita bisa masuk sekarang atau kita tunggu aja dia kembali lagi ke area sini ya. Jadi bisa jadi dia pergerakannya sideways di area sini. Bisa kita lihat di sini, saya buatkan aja simulasinya. Sini dia naik, di sini dia dan tertahan beberapa kali, terus tertahan di area sini dan kemudian dia turun, dan kemudian di sini sudah ada indikasi dia sudah ingin nge-breakout ya area resistennya. Jadi ada kemungkinan dia breakout ataukah kembali reject lagi ke area sini lagi ya. Jadi kita bisa jemput lagi di area support ini, dan target selanjutnya adalah di area sini lagi. Oke, jadi seperti itu untuk saham DRMA ini. Kita bisa tunggu dia breakout dari harga 640-nya ini, atau kita tunggu dia kembali reject dan kembali lagi ke harga 510 ini, seperti pola-pola sebelumnya untuk saham DRMA ini. Oke, selanjutnya ada saham Weton. Oke, saham Weton kemarin menguat 2,80% ya, dimana bisa kita lihat ternyata dia masih tertahan di area resisten ini ya, dimana area resisten ini batas atasnya di harga 222 dan batas bawahnya adalah di harga 220, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini, dan walaupun sempat di breakdown dan menjadi resisten di sini dan kemudian naik lagi, dan kemudian tertahan untuk menjadi area support di sini, dan kemudian menjadi area resisten lagi ya di sini. Oke, berarti bisa dibilang harga Weton ini sekarang masih tertahan lagi di area resisten ini ya. Jadi untuk kita masuk sendiri, risk rewardnya pasti sudah kurang bagus ya, dimana dia sudah mendekati atau ada kemungkinan ketika dia mendekati area resisten dia akan kembali reject lagi ke bawah ya. Oke, jadi untuk saham Weton ini saya syaratkan untuk kita tunggu aja dia breakout sekali dari harga batas atasnya di area sini, ada di harga 222 ya. Anggap aja kita nanti masuk di harga 200. Anggap aja kita masuk di harga 224 dengan cut loss 1 tick aja di bawah garis MA 50 nya di sini ya. Dimana garis MA 50 nya berada di harga 219, dan resisten kita terdekatnya kita buat aja di bawah garis MA 200 nya di sini. Dimana di sini juga ada area resisten trendline downtrend mayornya. Anggap aja di harga 244 dengan cut loss kita di harga 216 dengan persentasi 3,56%, dan take profit kita di harga 244 dengan persentasi 8,90%, dengan catatan kita sudah beli ketika dia sudah breakout dari harga 222 ini. Anggap aja di harga 224, dimana di sini sudah mulai menarik ya saham Weton ini, dimana dia sekarang closingnya sudah berada di atas garis MA 50 nya, tetapi dia masih tertahan di area sini ya. Jadi kalau dia sudah breakout dari area sini tentunya sudah lebih menarik lagi. Tapi kalau ternyata dia nanti kembali reject, kita bisa jemput aja di area support ini ya, di harga 196, dimana dia sempat pernah menyentuh di area sini di harga 196 nih. Atau kalau kita buat aja seperti ini di harga, kita paskan aja sama pantulannya ya. Kalau yang ini kan di harga 196 tadi adalah ekornya ya. Oke, jadi di sini kita paskan aja di pantulannya ini di harga 202 ya. Jadi nanti kita pantau dia dia turun ketika dia nanti sumpah dia reject dari harga 220 nya ini, dan kemudian dia turun, kita tunggu aja, jemput aja di harga 202. Apakah ketika menyentuh harga 202 muncul candle pantulan seperti sebelumnya, di situ bisa kita cicil masuk ya. Dengan target kita masih sama di area sini ya, di harga 220-an ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Weton ini. Jadi untuk saham Weton ini masih harus kita awasi dulu apakah dia lanjut breakout, apakah dia kembali reject ke harga 202. Di sini juga kalau dari RSI-nya, ternyata dari RSI sendiri dia sudah nge-breakout area 50 ya. Jadi bisa lanjut ke area resisten selanjutnya di area 70 ini. Tapi kalau dari candle sendiri ternyata dia masih tertahan ya, masih tertahan di area resistennya.
Oke, berarti penentunya adalah di candlenya ya. Kalau dari RSI-nya dia sudah breakout, tapi dari candlenya sendiri ternyata dia masih tertahan di area resisten. Oke, selanjutnya ada saham Piwon. Oke, ternyata Piwon kemarin juga lanjut naik ya, dimana di sini coba saya mau lihat saham Piwon terakhir saya buat videonya tanggal baru aja ya, tanggal 16 April. 16 April itu berarti saya buat di hari Sabtu, berarti itu candle terakhirnya adalah di hari Jumat ya, tanggal 15 April. Coba saya lihat 15 April itu Jumat libur ya, berarti tanggal 14 ya terakhir. Oke, tanggal 14 itu berarti di sini ya, di candle yang merah ini. Oke, berarti di sini area resistennya, dan ternyata kemarin dia di tanggal 20 April kemarin dia sudah breakout ya, dari area resisten sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 530 ya, dan kemudian di candle ini dia closingnya di harga 535, dan ternyata bener aja dia lanjut menguat dan sampai ke area resisten selanjutnya untuk saham Piwon ini ya, lanjut ke harga 560 dan sudah sempat nge-breakout, dimana di harga tertingginya dia pernah menyentuh harga 570, walaupun akhirnya ternyata dia kemarin closingnya di harga 555. Jadi ada kemungkinan berarti dia belum menembus area resisten selanjutnya di harga 560 ini. Jadi kalau untuk kalian yang mau masuk di saham weton ini, kita bisa masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 560 ini ya. Misal kita masuk di harga 565, cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini ya selanjutnya. Oke, di sini di harga 615 ya. Oke, seperti ini dengan persentasi 8,85%, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, di bawah harga 560, cut loss kita di harga 555 dengan persentasi 1,77%. Tetapi kalau ternyata di sini nanti dia kembali reject lagi, jadi di sini ternyata dia turun lagi untuk retest ya, retest area supportnya, kita bisa tunggu di sini ya, ketika muncul candle pantulan dengan target pertama kita masih sama di sini di resisten ini sebelumnya di harga 560 ya, 560 di harga 560 untuk target pertamanya, dan target selanjutnya kalau dia berhasil breakout dari harga 560, target selanjutnya masih sama, berarti di area sini ya untuk saham weton ini di harga 615 ini. Jadi di sini ada dua kemungkinan saham weton ini, apakah akan kemungkinan pertama dia akan lanjut breakout, karena kalau kita lihat sendiri dari volume transaksinya sendiri kemarin cukup besar ya, dimana dia lebih besar dibandingkan dengan ternyata di sini juga ada ya yang volume cukup besar juga di sini di candle ini dan dia masih lanjut naik, dan kemudian walau akhirnya kembali reject ya di sini. Oke, di sini apakah dia akan lanjut naik, apakah dia akan kembali retest lagi sebelum dia kembali lanjut naik ke atas ya. Jadi sama seperti pola sebelumnya, di sini dia breakout ya, di breakout dengan volume yang kuat, dan kemudian dia retest ke area sini, dan kemudian dia lanjut nge-breakout lagi resisten ini. Jadi kalau ini sama seperti skenario sebelumnya, di mana dia sudah breakout di sini, dan kemudian dia retest, dan kemudian langsung menembus area resisten sebelumnya di sini, dan lanjut ke area target selanjutnya di harga 615. Jadi kita lihat aja, kita pantau untuk saham weton ini, apakah dia retest seperti pola sebelumnya, apakah dia lanjut breakout. Kalau dia berhasil breakout dari harga 560, kita bisa buy on breakout dengan target kita di harga 650 nya ini ya. Tapi kalau ternyata dia kembali retest, kita bisa jemput dia di area sini di harga 530 dengan persentasi cut loss kita di harga 525 aja dengan persentasi 1,88%. Dan di sini juga dari RSI dari MA-nya sudah mulai menarik ya, dimana garis MA 50 sudah memotong garis MA 200-nya ya di sini. Oke, jadi ada indikasi saham ini sudah terbentuk pola reversal ya, dimana garis MA 50-nya sudah memotong garis MA 200 karena candle-candle bergerak konsisten berada di atas garis MA 50 dan MA 200-nya. Tapi kalau dari RSI sendiri bisa dibilang di sini juga sudah sampai area resisten 70 ya, dimana ketika sebelumnya ketika menyentuh area 70 dia kembali reject lagi ke bawah ya. Di sini saya paskan dulu. Oke, di sini adalah resisten pertama ketika mendekati area 70 dan kembali reject. Di sini juga mendekati area 70 dan kembali reject. Nah, di sini apakah dia kembali sama seperti pola sebelumnya, apakah reject, apakah lanjut breakout ya.
dimana berarti sama ya polanya di sini, juga mendekati area resisten untuk candlenya, dan RS-nya juga mendekati area resisten. Penentunya adalah hari ini, apakah dia reject ataukah dia lanjut breakout untuk saham P1 ini. Dan dua kondisi itu juga tetap bisa untuk kita entry ya. Ketika dia breakout, kita bisa buy on breakout. Ketika dia reject, kita bisa buy on support lagi di area sini, dimana area support ini adalah area resisten sebelumnya untuk saham P1 ini. Oke, jadi sekian aja ya, sudah ada 7 saham yang kita analisis, dan dimana ketika IHSG menguat kemarin ada juga saham-saham yang juga masih minus ya, dan juga ada banyak juga yang kemarin juga menguat bahkan, tetapi posisinya masih nanggung ya, masih nanggung untuk kita masuk. Jadi masih butuh pengawasan untuk bisa untuk kita bisa menentukan waktu yang pas untuk masuk ya, untuk masuk dengan resiko yang kecil dan reward yang cukup bagus ya, cukup besar. Oke, seperti aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah, dari 6 saham ini saham apa favorit kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.